Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Berjumpa lagi di channel ini. Sebelum memulai kegiatan, marilah terlebih dahulu berdoa. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 2 sampai pembelajaran 3. Di pembelajaran 2 dan 3 ini akan membahas macam-macam pola lantai, cara pelestarian tumbuhan dan hewan, menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan. Pernahkah kamu mendengar pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Apa makna pepatah tersebut bagi bangsa Indonesia? Ayo kita diskusikan. Mari kita pelajari. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting baik dalam rangka merebut, mempertahankan maupun mengisi kemerdekaan. Bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan karena adanya persatuan dan kesatuan. Mari membaca teks tentang arti penting persatuan dan kesatuan. Dalam kehidupan bernegara, pengalaman sikap persatuan dan kesatuan diwujudkan dalam bentuk perilaku, antara lain mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua ya, mengembangkan semangat kekeluargaan, menghindari penonjolan sara itu suku, agama, dan ras. Lebih dari 90 tahun yang lalu para pemuda Indonesia telah mengikrarkan bentuk perilaku yang mendukung persatuan dan kesatuan. Ikrar kesepakatan para pemuda tersebut diwujudkan dalam sumpah yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang terkenal dengan nama Sumpah Pemuda. Nah, manfaat persatuan dan kesatuan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. Pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, aman, dan cepat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Bangsa Indonesia terhindar dari perselisihan. Persaudaraan antar warga negara terjalin semakin erat. Itu manfaatnya. Zaman boleh berganti, pemerintahan boleh berubah, namun persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap terjaga utuh. Nah, persatuan dan kesatuan juga kita bisa terapkan di dalam sebuah tarian. Di dalam tarian ada yang namanya pola lantai. Di sini dicontohkan pola lantai tari indang. Pola lantai tari indang adalah horizontal atau lurus. Penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Tari ini berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Tari indang ini menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh. Nah, membaca bacaan tentang pola lantai. Macam-macam pola lantai pada tarian. Pada pertemuan lalu juga sudah pernah dibahas mengenai macam-macam pola lantai. Yang pertama ada pola lantai vertikal lurus. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Pola lantai ini menampilkan kesan sederhana tetapi kuat. Yang kedua, pola lantai horizontal. Penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Yang ketiga, pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Dan yang keempat, pola lantai garis melengkung. Ini digunakan pada tari rakyat dan tari tradisi, memberi kesan lemah dan lembut.
Kalian bisa amati gambar di bawah ini. Ini yang sebelah kiri pola vertikal, sebelah kanannya horizontal, sebelah kanannya lagi diagonal, dan yang paling kanan adalah pola lantai garis melengkung. Pola lantai ini bisa dikombinasikan. Hidup rukun dalam perbedaan merupakan landasan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Tuhan menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan agar kita bisa memanfaatkannya. Namun, pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi oleh sikap yang bijak, sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan agar manusia dapat hidup sejahtera. Pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Tumbuhan bunga Padma raksasa atau Rafflesia memiliki mahkota berwarna merah dan mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk. Makanya terkenal dengan bunga bangkai. Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh dan masa mekar bunga Rafflesia hanya 5-7 hari. Setelah 5-7 hari setelah mekar maka akan layu. Oleh karena itu pemerintah ini mengambil peran untuk melestarikan tumbuhan ini. Dilestarikan, dirawat di sebuah tempat. Pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Saat ini ancaman kelangsungan hidup orangutan mencakup berubahnya fungsi hutan. Upaya pelestarian terhadap orangutan pun dilakukan, seperti kerjasama WWF Indonesia dengan pemerintah dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orang hutan. Sebagian besar orang hutan yang selama dilindungi di tempat penangkaran atau penangkaran khusus. Gajah Sumatera termasuk hewan langka karena jumlahnya semakin menurun. Faktor penyebabnya antara lain perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi permukiman dan perkebunan. Sebagai langkah pencegahan dari kepunahan, pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Ini gajah Sumatera dikonservasi. Membaca bacaan tentang cara merawat tumbuhan. Yang pertama, cara merawat tumbuhan dengan melakukan penghijauan atau penanaman hutan kembali. Hutan yang gundul ditanami lagi. Ini namanya penghijauan atau reboisasi. Yang kedua, pencegahan kebakaran hutan. Sekarang, ayo mengidentifikasi perilaku manusia. Gambar yang pertama, ada orang membakar hutan, baik atau tidak baik. Kalau baik, conteng di kolom yang baik diberi conteng checklist. Kalau tidak baik diberi conteng atau checklist tidak baik. Gambar yang kedua, ada gambar orang sedang menanam pohon di hutan yang gundul. Gambar yang ketiga, ada orang membuang puntung rokok sembarangan di hutan. Ini bisa menyebabkan kebakaran hutan. Selanjutnya, cara merawat hewan peliharaan. Yang pertama, ayam. Ayam menghasilkan telur dan daging. Bulu ayam dapat dimanfaatkan untuk membuat kemoceng. Kemoceng itu alat untuk membersihkan debu, ya. Sapi menghasilkan daging dan susu. Sapi juga dimanfaatkan tenaganya, misalnya untuk menarik gerobak dan membajak sawah. Itu dilakukan zaman dulu ya. Kalau sekarang sudah menggunakan traktor, mesin diesel untuk membajak sawah. Sekarang menulis cara merawat hewan. Apakah di rumah kalian terdapat hewan peliharaan? Bagaimanakah cara merawat hewan tersebut? Tulislah yang kalian lakukan untuk merawat hewan tersebut. Bacakan tulisan kalian di depan orang tua kalian di rumah. Perilaku merawat hewan dengan benar. Menyediakan makan dan minumnya yang cukup.
Jadi kalau kita mempunyai hewan peliharaan, diberikan makan dan minum yang cukup. Yang kedua, menempatkan hewan dalam kandang yang terawat. Sediakan kandang. Yang ketiga, tidak boleh menyiksa binatang seperti memukul sehingga binatang itu kesakitan. Tidak boleh mengadu binatang tersebut, tidak boleh diadu dan lain sebagainya. Jika binatang itu dijadikan tunggangan atau penarik beban, hendaklah jangan terlalu dikuras tenaganya. Sesekali diberikan waktu untuk istirahat, kasihan. Jika melihat binatang sedang dalam bahaya atau kesusahan, hendaklah segera ditolong. Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm x 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968. Bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Itu bendera Sangsaka merah putih atau bendera pusaka. Sekarang yang dikibarkan adalah bendera duplikatnya. Sebab kalau dikibarkan bendera pusakanya, bisa saja benderanya akan rontok karena sudah lama. Karena usianya yang sudah tua, Sangsaka merah putih terakhir tersebut kali berkibar pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm x 200 cm atau 3 meter x 2 meter. Nah, dari informasi tadi kalian bisa menuliskan informasi penting teks sejarah menggunakan kata baku. Informasi tadi, bacaan tadi bisa kalian cari informasi pentingnya. Caranya bagaimana? Pada pertemuan yang lalu sudah pernah dibahas. Salah satu cara menemukan informasi teks adalah dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Informasi yang sudah ditemukan akan lebih mudah diingat apabila disajikan dalam bentuk diagram dan dituliskan menggunakan kata baku atau kalimat yang efektif. Itulah kegiatan belajar hari ini, semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.